1005060. Di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran IPA tematik kelas 5, tema 2, subtema 2. Penasaran apa saja materi pembelajaran IPA pada subtema 2 kelas 5? Mari kita pelajari lebih lanjut. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang organ pernapasan dan proses pernapasan pada manusia. Tahukah kalian apa saja organ pernapasan pada manusia? Organ pernapasan pada manusia dibagi menjadi hidung, faring, laring, trakea, bronchus, bronchiolus, dan alveolus. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, organ hidung. Di sini, organ hidung terdapat rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menyaring kotoran dari udara yang masuk ke dalam tubuh kita. Selain menyaring kotoran, fungsi dari hidung juga untuk melembabkan udara yang masuk ke dalam tubuh kita. Yang kedua adalah laring. Laring adalah saluran pernafasan yang membawa udara menuju ke trakea. Fungsi utama dari laring adalah untuk melindungi saluran pernapasan di bawahnya dengan cara menutup secara otomatis pada stimulan mekanik, sehingga mencegah masuknya benda asing ke dalam saluran pernafasan. Ini adalah alveolus. Apa itu alveolus? Alveolus adalah struktur anatomi yang mempunyai bentuk berongga. Alveolus merupakan gelembung yang berisi udara dalam paru-paru dengan jumlah sekitar 300 juta buah. Bentuk jamak alveolus adalah alveoli. Letak alveolus berada di bagian parenkim paru-paru yang merupakan ujung dari saluran pernapasan, di mana kedua sisinya adalah tempat pertukaran udara dengan darah. Diameter alveolus bisa mencapai 200 sampai 300 mikrometer. Yang selanjutnya kita akan belajar proses pernapasan pada manusia. Yang pertama adalah pernapasan dada. Bagaimana proses pernapasan dada? Mari kita kupas lebih lanjut. Pernapasan dada, inspirasi terjadi ketika otot yang berada di bagian tulang rusuk berkontraksi sehingga rongga dada akan membesar dan membuat tulang rusuk terangkat. Ketika itu terjadi, maka paru-paru akan mengembang sehingga akan mengakibatkan turunnya tekanan di dalam paru-paru. Karena tekanan udara yang ada di dalam paru-paru atau tubuh lebih besar daripada yang ada di paru-paru, maka udara dapat masuk ke dalam rongga paru-paru melalui hidung. Dan sedangkan pada proses ekspirasi, otot antara tulang akan berelaksasi, sehingga rongga dada menjadi lebih sempit dan mengakibatkan peningkatan tekanan udara sehingga udara akan terdorong keluar dari paru-paru melalui hidung. Nah, untuk lebih lanjutnya kita dapat mengetahui proses pernapasan dada. Mari simak penjelasan berikut. Well, people, tahu gak kalau sistem pernafasan kita terdiri dari dua kan? Yaitu sistem pernafasan dada yang umum kita lakukan dan juga sistem pernafasan perut. Jelasin dong, people, apa sih perbedaan detailnya? Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas, menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Oh begitu, berarti pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi atau mengendur. Saat itu, tulang rusuk turun ke posisi semula, menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecilkan. Ya, benar. Setelah kita menyimak pernapasan dada, yang selanjutnya kita akan menyimak pernapasan pada perut. Pernapasan perut, pada pernapasan perut ini inspirasi terjadi ketika diafragma berkontraksi sehingga posisinya akan sedikit mendatar. Dalam kondisi tersebut akan membuat rongga perut tubuh turun sehingga rongga dada akan membesar dan mengakibatkan tekanan udara di dalam paru-paru menjadi lebih kecil sehingga udara dapat masuk ke dalam paru-paru melalui hidung. Sebaliknya, ekspirasi akan terjadi bila mana otot diafragma melalui relaksasi yang sehingga posisinya kembali melengkung dan mengakibatkan rongga perut
kembali naik yang membuat rongga dada menjadi lebih kecil. Tekanan udara di dalam paru-paru akan meningkatkan sehingga udara akan dapat masuk. Untuk lebih jelasnya, kita dapat menyimak penjelasan berikut. Pernafasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Berarti pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi. Posisi diafragma melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. You're right, Lula. Nah, tadi kita sudah mempelajari organ pada pernafasan manusia dan juga pernafasan perut juga pernafasan dada, teman-teman. Untuk selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana memelihara kesehatan organ pernafasan kita. Nah, bagaimana cara menjaga kesehatan organ pernafasan kita? Yang pertama, kita dapat makan makanan yang bergizi. Kenapa kita harus makan makanan yang bergizi? Karena tubuh kita membutuhkan nutrisi yang baik untuk dapat menjaga kelangsungan organ tubuhnya dengan baik. Yang kedua, kita bisa berolahraga secara teratur. Tentunya kita tahu ya, banyaknya manfaat dari berolahraga secara teratur. Baik untuk organ, tidak hanya organ pernapasan, namun juga organ-organ lainnya yang membutuhkan olahraga untuk menjaga kelangsungan dan kebaikan dari organ tersebut. Yang ketiga adalah menjaga kebersihan lingkungan. Tentunya kita tahu ya, jika lingkungan kita bersih, maka tubuh kita juga akan sehat. Tentunya kita tidak mau kan hidup pada lingkungan yang kotor, karena lingkungan yang kotor akan menyebabkan organ tubuh kita menjadi tidak sehat. Kalian tentunya setiap hari menjaga kebersihan lingkungan kalian kan? Yang kelima adalah menjaga sirkulasi yang baik untuk bagian rumah kalian. Stay safe semuanya, jangan lupa 3M ya. Memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak di kerumunan ya teman-teman. Sampai jumpa lagi. Nah, itu tadi yang sudah kita pelajari hari ini. Semoga dapat bermanfaat.